لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل الصلاة والتسليم أما بعد. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengambil hadits yang kedua. Kita telah mengambil hadits yang pertama, kita telah masuk ke dalam hadits yang kedua. Tayyib. Kembali kita tegaskan bahwa hadits yang kedua ini kesimpulannya ini menjelaskan tentang Islam secara keseluruhan, ya kan? Menjelaskan tentang Islam secara keseluruhan dengan menyebutkan maratibnya, martabah demi martabah, tingkatan-tingkatannya. Ya, karena seseorang yang berislam awal keislamannya, ya kan? Dia berada di tingkatan al-Islam itu sendiri. Kemudian nanti dia naik, ya, menjadi lebih sempurna keislamannya tatkala dia naik ke tingkat al-iman. Sampai akhirnya keislaman dan keimanan yang dia miliki betul-betul sempurna tatkala ia sudah menjadi seorang yang ihsan. Dan kemarin kita sudah mengambil, ya, beberapa atau sedikit dari rukun-rukun Islam. Apa yang terkandung dalam tingkatan Islam seseorang. Iya. Dan kita pahami, ya, bahwa kita perumpamakan ketiga tingkatan ini seperti suatu lingkaran. Lingkaran yang paling kecil itu apa? Islam. Atau lingkaran yang paling besarnya itu Islam. Ini secara umum. Dan ini adalah tingkatan yang paling pertama bagi seorang yang berislam. Kemudian terdapat di dalam lingkaran al-Islam ini apa? Al-iman. Ini kan? Terdapat dalamnya iman. Yang dengan iman ini akan lebih sempurna keislaman seseorang. Dan dari sini kita pahami bahwa seorang yang berislam belum tentu beriman, ya kan? Tapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Dan yang lebih khusus lagi dari keimanan ada al-ihsan, ya kan? Ada al-ihsan. Dari sini kita juga pahami bahwa tidak setiap orang yang beriman pasti ihsan. Tapi setiap orang yang sudah sampai ke tingkatan al-ihsan sudah pasti beriman, apalagi berislam. Mafhum ini? Alhamdulillah. Kemudian dari lafaz atau jumlah-jumlah yang pertama dari hadits ini ada beberapa faedah yang kita ambil, ya, terutama bagaimana adab seseorang tatkala menginginkan suatu ilmu. Kita diajarkan oleh Jibril alaihissalam bagaimana adab yang sebenarnya seorang talib, seorang pelajar di dalam mencari ilmu. Di antaranya apa? Dia mendekat kepada gurunya. Sebelum itu dia yang mencari gurunya. Ya kan? Karena diriwayatkan bahwa al-ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Wala ya'ti. Bukan ilmu yang datang. Jadi salah satu adab seorang talib, dia mencari guru. Jangan dia diam sampai ada guru yang datang kepadanya. Tidak akan pernah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai apa? Mereka yang berusaha untuk merubah dirinya. Nah ini, seorang penuntut ilmu dia harus yang mendatangi gurunya. Kemudian setelah itu dia menunjukkan hajatnya kepada gurunya. Ada orang yang datang belajar tapi mau-maunya duduk di belakang, main-main saja, ya kan? Tidak fokus, tidak mencatat. Ya kan? Ini bukan adab dari seorang talib. Ya kan? Bukan adab dari seorang talib. Talib itu dia tunjukkan hajatnya kepada gurunya bahwa dia butuh ilmu. Karena kalau tidak, untuk apa kita datang?
Ya kan? Dan Jibril ini lihat. Dan saking butuhnya Jibril, dia perlihatkan dari apa? Sikapnya. Perhatikan bagaimana Jibril mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meletakkan lututnya kemana? Lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkannya, dan sampai Jibril memegang paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan akan butuhnya Jibril akan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Ini pembahasan tentang Islam. Apa itu Islam? Apa rukunnya? Apa tanda-tanda yang paling besarnya? Kapan seseorang bisa dikatakan berislam dengan benar? Kemarin kita sudah ambil yang pertama. Bahwa seorang yang berislam atau tanda Islam yang paling besar yang merupakan rukunnya adalah apa? Syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan syahadat ini mencakup apa? Keimanan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan apa? Diterapkan dengan bagaimana kita mentauhidkannya. Jadi syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan ya sebagai bentuk apa? Perwujudan apa yang ada di dalam hati kita berupa keimanan. Kemudian setelah itu apa? Kita terapkan dalam kehidupan kita dengan mentauhidkan Allah dengan seutuhnya. Oleh karenanya kemarin kita juga sebutkan bahwa makna la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena sesembahan banyak. Ada yang menyembah patung, berhala, menyembah kuburan, menyembah orang mati, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyembah apa? Jamadat. Benda-benda mati. Ini semuanya apa? Sesembahan. Tapi untuk menunjukkan batilnya sesembahan ini dan menunjukkan bahwa sesembahan yang paling berhak disembah hanyalah Allah, maka makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Dari sekian banyak sesembahan, tapi la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dari sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini muqtada, keharusan dari syahadat. Maka tidak ada orang yang boleh memberikan ibadahnya kepada selain Allah, hatta menjadikan wasitah atau wasitah, wasilah, perantara dia dengan Allah, tidak boleh. Menjadikan amalannya melalui perantara orang yang meninggal, melalui perantara kuburan, melalui perantara malaikat. Ini kebodohan. Ya kan? Kebodohan. Jangan kita menjadikan amalan yang kita harapkan dengannya surga membawa kita ke dalam neraka. Ya kan? Mafhum ini? Taib. Ini syahadat. Nah, ini yang pertama kita bahas kemarin, syahadat alla ilaha illallah. Sekarang syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah disebutkan oleh para ulama. Kata para ulama, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Ini makna syahadat. Mengandung beberapa perkara. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati Nabi SAW pada setiap apa yang beliau perintahkan. Ini yang pertama. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang telah beliau kabarkan. Baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala apa yang beliau larang dan apa yang beliau zajar, peringati untuk dijauhi. Dan yang terakhir, wa alla yu'badullah illa bima syara'. Allah tidak diibadahi. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi telah syariatkan. Salat. Tidak boleh seorang salat kecuali dengan salat
Nabi SAW yang telah beliau jelaskan. Wudu, tidak boleh orang membuat kaifiat wudu yang baru kecuali dengan apa yang telah Nabi SAW jelaskan. Apalagi membuat ibadah yang baru, bid'ah, tertolak. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ay mardud, kata para ulama. Siapa yang mengada-ngada, membuat suatu ritual ibadah yang tidak disyariatkan, bukan dari agama kami, maka mardud, ditolak. Perhatikan. Karena ini adalah keharusan dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Dari sini kita pahami, ahlul bidah tidak akan pernah benar syahadatnya sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Ahlul bidah mustahil akan benar syahadatnya, terlebih lagi syahadatnya wa anna Muhammadar Rasulullah, kalau dia masih di atas bid'ahnya. Mustahil. Karena keharusan dari syahadat apa? Allah yu'badullah. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa? Bima syara'. Kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian beriman kepada atau bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hasr. Bukan pembatasan. Iya. Karena persaksian atas Nabi itu mencakup apa? Nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya. Bukan berarti kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita tidak bersaksi bahwa ada utusan Allah yang lainnya dari para rasul. Tidak. Hanya saja kenapa dikhususkan Nabi Muhammad SAW disebutkan dua sebab oleh para ulama. Yang pertama karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk setiap manusia, setiap umat. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rahmatan lil alamin. Nabi SAW itu diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Semua umat yang telah berlalu wajib taat dan tunduk pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama kenapa dikhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syahadat. Yang kedua kata para ulama, agar kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para rasul dan para nabi. Yang tidak ada rasul dan nabi setelahnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang wajib kita imani sebagai Rasulullah di antara rasul-rasul Allah, pada hari kiamat tatkala dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa syahadat di sini itu dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu tidak menghalangi atau tidak mengecualikan apa? Keimanan atau persaksian syahadat kita kepada nabi dan rasul yang lainnya. Paham ini? Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah. Ini rukun yang kedua dari rukun Islam, mendirikan salat. Apa maksudnya mendirikan salat? Kata para ulama, melakukannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zatnya, yakni kaifiyatnya, tata caranya. Kemudian pada tempatnya. Tidak boleh kita salat pada tempat yang sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada waktunya. Ini maksudnya mendirikan salat dengan benar. Mendirikannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh beliau pada zatnya, kaifiyatnya, tata caranya, dan pada waktu dan tempatnya. Karena ini semuanya sudah dibatasi oleh syariat. Tidak boleh kita
melampaui batasan syariat. Thayyib. Kemudian kata beliau, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menyalurkan zakat. Ini rukun yang ketiga. Thayyib. Dan tidak perlu kita panjang lebar untuk mensyarahnya, karena mensyarah zakat ini itu panjang. Ada rukun-rukunnya, syaratnya, batasannya, kapan dia diwajibkan, ya kan? Dan kapan dia tidak diwajibkan. Itu akan berlalu di pembahasan fikih. Kemudian kata beliau, wa tasuma Ramadan. Rukun yang keempat, engkau berpuasa Ramadan. Ya kan? Dan berpuasa di sini itu mencakup, ya, atau maknanya itu al-imsak, menahan dari segala bentuk pembatal puasa. Paham ini? Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun yang terakhir dari rukun Islam, yakni seorang berhaji ke Baitul Haram tapi dengan qaid, dengan ikatan syarat in istata'ta ilaihi sabila. Kalau ada kemampuan. Kata para ulama, kemampuan di sini mencakup apa? Kemampuan yang zahiri dengan batini. Zahiri maksudnya apa? Maksudnya zahiri dari segi amwal. Ya kan? Harta. Kita mampu dari segi hartanya kita. Ya kan? Dan dari segi batini maksudnya kekuatannya. Kita punya, mampu. Karena ada orang yang kaya tapi sudah tidak mampu untuk berhaji karena sudah tua renta. Ya kan? Tapi ada juga anak muda yang masih kuat tapi tidak punya uang. Ya kan? Makanya para ulama menggolongkan haji ini itu sebagai ibadah badaniyah sekaligus apa? Maliyah. Karena ibadah banyak. Ada badaniyah, ada maliyah, ya. Dan ada jenis yang lainnya. Nah, kalau ini haji itu dikhususkan. Dia mencakup keduanya. Dia perlu kepada kekuatan badan dan kemampuan harta. Beda dengan sholat. Orang miskin juga bisa sholat. Ya kan? Paham ini? Beda dengan zakat. Zakat kalau orang punya uang, biar tidak punya kekuatan, tetap wajib keluar zakatnya. Paham ini? Beda dengan haji. Haji harus terpenuhi keduanya. Kudrah badaniyah, kekuatan dari segi badannya, dan kudrah maliyah, kekuatan dari segi hartanya. Thayyib. Kemudian faidah dari rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ada yang diperselisihkan akan rukunnya dia dan ada yang disepakati. Ini kan? Thayyib. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwa dari rukun ini siapa yang tidak melakukannya maka tidak berdiri Islamnya, tidak syah keislamannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa atau ada sebagian dari rukun ini yang walaupun orang tidak melakukannya tetap syah keislamannya, tapi tidak kuat keislamannya, tidak berdiri di atas pondasi yang kuat. Thayyib. Dan di antara yang disepakati adalah Thayyib. Dan di antara yang disepakati adalah syahadat. Siapa yang tidak datang dengan syahadat, bagaimanapun sholatnya, bagaimanapun sedekahnya, berapa kali pun dia haji, tidak berdiri Islamnya. Paham ini? Syahadat adalah yang paling wajib dan disepakati atas rukunnya dia. Adapun yang diperselisihkan, dan perselisihan pada masalah ini termasuk perselisihan yang sangat kuat, adalah tentang sholat. Apa hukumnya sholat ini dalam Islam? Apakah dia rukun yang kalau tidak dilakukan batal keislaman seseorang? Atau dia rukun tapi walaupun ditinggalkan tidak sampai mengeluarkan orang dari keislaman? Diperselisihkan oleh para ulama. Adapun orang yang mengingkari sholat, dia ingkari sholat sama sekali. Dia mengatakan bahwa sholat tidak diwajibkan. Ini sepakat para ulama akan kafirnya dia, keluar dari Islam. Sekarang bagaimana hukum orang yang dia tidak ingkari kewajiban sholat,
tapi dia tinggalkan sholat. Ima karena dia malas. Gitu. Tapi dia tidak ingkari. Dia tetapkan bahwa syariat ini memerintahkan kita sholat dan sholat itu wajib. Tapi dia tinggalkan. Disinilah para ulama berselisih dengan perselisihan yang sangat kuat. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat bagi orang yang tetap menetapkan akan kewajibannya, ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dan ada juga di antara mereka yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat bersamaan dengan mampunya dia melakukan sholat, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia sengaja tinggalkan, dia tidak ingkari, dia tetap mengatakan sholat wajib. Dan dia sadar itu. Dan dia punya kudroh, kemampuan untuk sholat. Dia bukan orang sakit. Dia bukan orang yang cacat. Orang yang tidak mampu sholat. Dia mampu. Tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Nah, sebagian pendapat ulama apa? Kafir. Keluar dari Islam. Dan ini pendapat wallahu ta'ala alam. Ini yang lebih rajihnya. Ya kan? Ini yang lebih kuatnya. Dan ini juga menutup pintu seseorang untuk apa? Bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat. Karena sholat ini ikhwah, subhanallah. Awwalu ma yuhasabu bihil insanu yaumal qiyamah. Apa? As-salah. Hal yang paling pertama yang akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba di hari kiamat, sholatnya. Bagaimanapun antum punya sedekah, zakat, perbuatan baik, berapa kali pun antum haji, kalau antum tidak benar sholatnya, ini kuncinya. Ya, kunci dari setiap amalan. Karena ini yang paling pertama dihisab. Bahkan disebutkan dalam hadits, kalau sholatnya bagus, diterima yang lain. Kalau tidak, maka ditolak. Perhatikan ini. Nah, jadi yang rajih, wallahu ta'ala alam, ini akan kafirnya seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bersamaan dengan adanya kudroh, kemampuan untuk sholat. Ya, walaupun dia apa? Walaupun dia imani juga bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, kafir. Keluar dari agama. Mafhum ini? Adapun rukun-rukun yang sisanya, selain daripada sholat dan syahadat, maka barang siapa yang mengimaninya akan kewajibannya, dia paham, dia sadar, dia yakini bahwa itu wajib, tapi dia tidak lakukan. Selain sholat ya, dengan syahadat, maka yang rajih, bahwa dia tetap di atas keislamannya. Hanya saja keislaman yang lemah. Tidak berdiri di atas pondasi yang kokoh. Paham ini? Thayyib. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan yang selanjutnya. Kata Jibril, Fa'akhbirni anil iman. Kemudian Jibril menanyakan tentang martabah atau tingkatan keislaman yang kedua. Tingkatan Islam yang kedua. Apa itu? Al-iman. Apa itu al-iman? Secara bahasa, at-tasdiq ma'al id'an wal iqrar. At-tasdiq ma'al id'an wal iqrar. Iman, dikatakan iman secara bahasa, kalau seseorang itu memiliki at-tasdiq, pembenaran terhadap sesuatu. Bersamaan dengan id'an wal iqrar, tunduk dan al-iqrar, menetapkan keimanan itu. Paham ini? Adapun secara syariat, iman pengertiannya ma'ruf. Al-qaul bil lisan wa'tiqad bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Ada yang menambahkan yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman, kata para ulama secara syariat, al-qaulu bil lisan. Dia adalah ucapan dengan lisan. Wa'tiqadu bil janan.
yang dibarengi dengan keimanan, keyakinan atas ucapan itu di dalam hatinya. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Dan diwujudkan dengan apa? Pengamalan. Dengan jawarihnya dan arkannya, anggota tubuhnya. Paham ini? Nah, ini iman. Tayyib. Kemudian faidah disebutkan oleh para ulama bahwa lafaz iman dan Islam. Kedua lafaz ini kata para ulama termasuk dari lafaz idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Maksudnya apa? Islam dan iman terkadang dia bermakna sama, satu maknanya, dan terkadang masing-masing dari keduanya ini menunjukkan atas makna tersendiri. Paham ini? Jadi Islam dengan iman itu punya makna yang sama. Sama maknanya, tapi dari satu sisi. Ya kan? Sama-sama apa? Ada bentuk ikrarnya, penetapan. Ya kan? Dan bentuk ketundukan. Nah, dari satu sisi dia sama maknanya. Tapi dari sisi lain, iman punya makna tersendiri. Dan Islam juga punya makna tersendiri. Kapan ini terjadi? Kata para ulama, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berpisah, lafaz iman disebutkan dalam tempat tersendiri dan Islam disebutkan dalam tempat tersendiri, bukan dalam satu kata, dalam satu lafaz, maka masing-masing keduanya punya makna yang sama. Tapi kapan dia berkumpul dalam satu tempat, ya kan? Berkumpul dalam satu tempat disebutkan iman dan Islam secara bersamaan. Maka apa? Islam menunjukkan makna tersendiri dan iman menunjukkan makna tersendiri. Ini faedah saja. Faedah disebutkan oleh para ulama supaya kita tidak bingung ya, dalam menghadapi hal yang seperti ini. Nanti kita temukan iman disebutkan sama dengan Islam. Kita sudah pahami bahwa iman dengan Islam sama maknanya. Tapi ternyata kalau dia ketemu bersama, maka maknanya berbeda. Islam punya makna tersendiri, iman punya makna tersendiri. Kapan dia sama maknanya? Kalau dipisahkan. Jadi kalau iman disebutkan dalam suatu ayat bersendiri tanpa Islam, makna iman ini mencakup Islam. Begitu pula Islam. Kalau disebutkan dalam satu ayat atau hadis bersendiri Islam, berarti makna yang diinginkan Islam di sini mencakup iman. Kecuali kalau dia disebutkan dalam satu hadis yang sama atau dalam satu ayat yang sama, iman dan Islam, berarti apa? Maknanya berbeda. Islam punya makna tersendiri, iman punya makna tersendiri. Faedah. Tayyib. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan tadi, al-iman di sini apa? Itu lebih khusus daripada Islam, dan Islam lebih global. Maka kita katakan tidak semua orang yang berislam beriman, tapi setiap orang yang beriman pasti berislam. Tayyib. Kemudian kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, qala an tu'mina billah. Beliau mulai menyebutkan rincian dari iman itu. Apa saja rukun-rukunnya? Kata beliau, rukun yang paling pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, ini adalah asal, pokok dari keimanan. Ya kan? Nah, ini keimanan yang paling pertama harus seorang imani. Adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup 4 hal. Perhatikan. Disebutkan oleh para ulama bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup berapa hal? 4 hal. Yang pertama apa? Al-imanu biwujudillah. Keimanan terhadap wujud Allah.
Kita mengimani dengan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Paham ini? Dan ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil ayat-ayat Allah yang syar'iyah apalagi yang kauniyah, berupa makhluk-makhluk Allah. Subhanallah. Maka begitu bodoh ya orang-orang ateis yang tidak mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, subhanallah, sesuatu yang kecil saja yang bisa teratur, diletakkan sedemikian rupa, ya. Yang kecil ini, sesuatu yang kecil. Kalau sesuatu yang kecil saja bisa kita dapati, dia diletakkan dengan begitu sempurna, rapi, ya kan, teratur keadaannya, maka bagaimana dengan ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Kalau perkara yang kecil saja cukup menjelaskan kepada kita bahwa ada seseorang yang mengaturnya, meletakkannya, maka bagaimana dengan makhluk yang besar? Gunung, pepohonan, lautan, sungai yang Allah letakkan begitu sempurna dan rapinya dia. Bukan hanya itu, Allah letakkan sesuai dengan apa? Hajat dan maslahat hamba-hambanya. Mustahil kalau tidak ada yang meletakkan dan menciptakannya. Dan ini adalah bentuk keimanan yang paling pertama kepada Allah. Harus kita imani apa? Wujudnya Allah, bahwa Allah itu benar adanya. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatihi. Kita beriman dengan rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Kata para ulama, af'alullahi lil ibad. Segala bentuk perbuatan Allah terhadap hambanya. Mulai dari mencipta, memberi rezeki, merawat, menjaga, sampai nanti Allah yang membinasakannya. Ini semua apa? Rububiyah Allah. Perbuatan Allah terhadap hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatih. Beriman terhadap uluhiyahnya. Bagaimana bentuknya itu? Beriman terhadap uluhiyah Allah. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada sesembahan yang lainnya. Maka tidak boleh berangkat dari ini, orang yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh baginya untuk menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia syarahkan juga ibadahnya kepada selain Allah. Tidak boleh. Karena keimanan kepada Allah yang benar, bisa dikatakan keimanan kepada Allah itu benar kalau kita mengimani salah satunya apa? Uluhiyahnya. Mengimani bahwa Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Paham ini? Kemudian yang terakhir adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana bentuknya? Kita tetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'annya. Begitu pula apa yang telah Nabinya sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam haditsnya. Berupa apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetapkan nama dan sifat tersebut ala ma yaliqu bih, sesuai dengan yang layak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Bi ghairi tashbih. Tanpa menyerupakan nama dan sifat itu dengan apa? Makhluk-makhluk Allah, wal iyadu billah. Seperti yang dilakukan apa? Orang-orang musyabbihah. Orang-orang yang suka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. La'natullahi alaihim. Subhanallah. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dan menyebutkan nama dan sifat-sifatnya, dan dia pula yang mengatakan di dalam Al-Qur'annya dalam tempat yang sama, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah, zat yang tidak ada yang serupa dengannya, siapapun dia. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tayyib.
Ini pembahasan yang pertama. Dan insya Allah naktafi bihada, kita cukupkan dengan ini. Dan memang hadits ini adalah hadits yang panjang ya. Hadits yang panjang. Dan sama seperti yang kita sebutkan dari awal dars, mungkin kita ambil satu hadits satu hari. Dan ini target kita. Tapi ala kulli hal kalau misalnya hadits itu panjang, ikan membutuhkan pembahasan di dalamnya, nah itu kita tidak apa-apa, kita ambil 2 sampai 3 hari. Ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memudahkan urusan-urusan kita dan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala yudimu lana al khair, menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terus-menerus berjalan sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua agar kiranya kita bisa selamat dengan ilmu kita dengan mengamalkannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, karena sesungguhnya Allah dialah satu-satunya zat yang mampu terhadap hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.